Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Amarsanti. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Salang Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum masuk ke aplikasi, mari kita simak analogi berikut ini. Apakah kalian pernah mengikuti upacara bendera di sekolah? Ya, kita sebagai orang Indonesia pasti selalu mengikuti upacara bendera pada hari Senin di sekolah. Kira-kira saat kita menghormat, berapa ya jarak antara ujung tiang bendera dengan kita? Apakah kita bisa menghitungnya? Mungkin mengukur menggunakan meteran adalah cara yang terlintas di pikiran sebagian dari kita. Tapi, tiang bendera tersebut sangat tinggi, sehingga jaraknya sangat jauh. Apakah mengukur menggunakan meteran efektif? Kita gunakan pada kondisi seperti ini? Tentu tidak. Jadi teman-teman, untuk mengetahui jarak kita dengan ujung tiang bendera bisa menggunakan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan matematika yang bernama Pythagoras. Pythagoras sendiri adalah seorang ahli matematika dan filsuf atau ahli filsafat yang lahir di Pulau Samos di Yunani, sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Banyak sekali penemuan dari Pythagoras ini, sehingga beliau diberi julukan sebagai Bapak Bilangan. Namun, penemuan Pythagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku atau sering disebut dengan hipotenusa ini merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya, yaitu sisi alas dan sisi tegak segitiga tersebut. Secara matematis, teorema Pythagoras dapat ditulis dengan persamaan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa juga dengan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan C adalah sisi miring segitiga atau disebut hipotenusa. Sedangkan A dan B adalah sisi segitiga yang lainnya. Pada segitiga, penamaan sisi-sisinya dapat kita lakukan dengan memperhatikan sudut di depan sisi tersebut. Sisi yang berada di depan sudut A kita sebut dengan sisi A. Sisi yang berada di depan sudut B kita sebut dengan sisi B. Sedangkan sisi yang berada di depan sudut C maka kita sebut dengan sisi C. Sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana asal-usul rumus teorema Pythagoras? Yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Oleh karena itu, mari kita buktikan dengan pembuktian rumus teorema Pythagoras menggunakan aplikasi GeoGebra berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amarsanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai pembuktian teorema Pythagoras dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum kita masuk ke pembuktiannya, kita akan membuat medianya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendownload aplikasi GeoGebra, kita akan menyiapkan, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan area kerja seperti berikut. Kemudian, kita akan menambahkan area kerja pada grafik 2 dengan ada klik titik 3 yang ada di kanan, kemudian kita tambahkan grafik 2. Nah, jika dalam grafik 2 ini terdapat garis sumbu, maka boleh kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian, pada grafik 1, jika ada kisi-kisinya, maka kita sembunyikan terlebih dahulu, seperti ini. Kita sembunyikan. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat 2 buah luncuran A dan B. Caranya yang pertama kita pilih luncuran, tools luncuran, kemudian kita klik pada area kerja grafik 2. Kita
beri nama yang awal B kecil dengan jenis luncurannya di angka, kemudian intervalnya kita ubah minimumnya di 0 dan maksimumnya 20. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan membuat luncuran kedua, yaitu luncuran A dengan mengklik area kerja grafik 2. Kemudian kita namanya karena sudah A sama dengan 1, terus kita jenis luncurannya di angka dan intervalnya kita ubah minimumnya di B dan maksimumnya 20. Kita klik OK. Nah, setelah muncul luncuran A dan B, maka kita bisa menyembunyikan luncuran tersebut dengan mengklik bagian input box yang sebelah kiri. Nah, kita bisa sembunyikan. Nah, ini tuh tujuannya agar tampilan luncurannya tidak ada secara visual di area kerja grafik 2. Yang kedua, kita akan membuat titik sudut pada segitiga siku-siku. Caranya yang pertama kita normalkan dulu kursornya, kemudian kita akan menambahkan titik A sama dengan titik koordinatnya yaitu di B, 0. Maka akan muncul titik di area kerja 1. Kemudian kita enter dan kita akan tambahkan sumbu yang kedua, yaitu sumbu B sama dengan titik koordinatnya yaitu ada di 0, A. Nah, maka akan muncul titik di sini. Nah, untuk titik A dan B ini bisa kita geser sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat titik C. Kita gunakan titik C itu dengan menggunakan perpotongan dua objek. Nah, kita klik yang titik baru, kemudian kita pilih yang perpotongan dua objek, kemudian kita klik pada perpotongan sumbu antara X dan Y, yaitu di sumbu 0,0, di koordinat 0,0 kita klik. Kemudian akan muncul di sini C sama dengan perpotongan sumbu X, sumbu Y. Nah, setelah ini kita akan membuat segitiga menggunakan poligon. Kita klik tools poligon, kemudian kita akan membuat segitiga siku-siku. Ya, secara berurutan kita akan mengklik dari B ke C, kemudian ke A, dan kembali lagi ke B. Nah, setelah muncul segitiga berikut, maka akan muncul ruas-ruas seperti A1, label-label seperti A1, B1, dan C, maka bisa kita sembunyikan dengan cara mengklik kanan, kemudian ada tulisan tampilan label, maka kita boleh dimatikan checklistnya. Klik kanan, tampilan labelnya kita matikan. Yang C juga, klik kanan, tampilan label kita matikan. Setelah disembunyikan antara label A1, B1, C tadi, selanjutnya cara ketiga yaitu kita akan membuat segi 4 beraturan pada sisi luar setiap sisi segitiga siku-siku tadi. Nah, cara pertama yaitu kita akan mengklik tools polygon dan pilih segi N beraturan. Yang pertama kita akan membuat pada sisi BC terlebih dahulu. Kita klik C terlebih dahulu, kemudian kita klik B. Nah, pada segi N beraturan ini titik-titiknya kita tetap di 4, kita klik OK. Kemudian akan muncul persegi pada garis B dan C. Kemudian hal yang sama kita akan lakukan untuk sisi A dan C dengan cara mengklik A terlebih dahulu, kemudian klik C. Nah, titik-titiknya kita tetap di 4. Oke. Maka akan muncul persegi ACFG. Cara yang sama juga kita lakukan di sisi A dan B. Kita akan mengklik B terlebih dahulu, kemudian klik di A. Titik-titiknya tetap di 4, kita klik OK. Kemudian akan muncul
persegi A, B, I, dan H. Nah, cara keempat, kita akan membuat potongan puzzle pada persegi BCED atau pada poli 1. Pertama, kita klik dulu titik baru, kemudian kita pilih titik tengah atau pusat. Kemudian kita klik poli 1 atau persegi CBDE, maka di sini akan muncul titik J. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu atau garis yang melalui titik J sejajar dengan luas B. Luas B yang ini yaitu garis BI. Caranya kita akan pilih tools yang garis sejajar, kemudian kita klik titik J, kemudian garis B1, BI maksudnya. Maka akan muncul garis S. Nah, kemudian kita klik lagi garis sejajar dan klik titik J, kemudian kita klik garis ruas AB ini. Nah, maka akan muncul titik T. Nah, selanjutnya kita akan membuat perpotongan dua objek, yaitu dengan cara klik ini, kita pilih yang perpotongan dua objek. Nah, kita akan klik titik S, maksudnya garis S, dengan garis S dengan poli 1. Poli 1 itu yaitu persegi C, B, D, dan E. Kita klik, maka akan muncul titik L dan K. Kemudian cara yang sama kita akan lakukan pada garis T dan poli 1 atau persegi CBDE. Pertama kita klik garis T dan poli 1. Maka akan muncul titik M dan N. Nah, selanjutnya setelah ada garis bantu S dan T, maka kita akan sembunyikan terlebih dahulu. Kita normalkan dulu kursornya. Kita akan sembunyikan garis S dengan mengklik kanan, kemudian kita tampilan objeknya kita matikan, kita sembunyikan, kemudian garis T, tampilan objeknya kita sembunyikan. Nah, setelah itu kita akan tutup dulu area kerja grafik 2 agar area kerja grafik 1 lebih luas, maka kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan membuat poligon melalui titik-titik J, K, B, dan N. Pertama kita klik dulu terlebih dahulu tools poligon, kita pilih poligon, kemudian kita klik dari titik J, K, kemudian ke B, N, dan kembali lagi ke J. Nah, maka akan muncul ruas-ruas seperti N1, B2, J1, dan K1 bisa kita sembunyikan dahulu. Kita normalkan dulu kursornya, kemudian kita klik kanan dan kita sembunyikan tampilan label. Kita sembunyikan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah kita sembunyikan, maka kita bisa mengubah warna dari poligon JKBN dengan mengklik kanan, kemudian klik pengaturan. Kita pilih tools warna, kemudian misalnya kita akan mewarnai dengan warna merah, maka kita klik warna merah. Kemudian pada opasitas kita tebelin, misalnya segini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon pada melalui titik JNDL. Kita klik seperti tadi, poligon. Kemudian kita klik J, N, kemudian D, L, kemudian ke J lagi. Nah, jika sudah, kita normalkan dulu kursornya. Kita sembunyikan ruas-ruas yang muncul. Tampilan tabelnya kita sembunyikan. Nah, jika sudah, kita beri warna seperti cara yang tadi. Kita klik kanan pada poligon yang sudah dibentuk tadi. Kita klik pengaturan. Misalnya kita akan beri warna oranye. Nah, untuk opasitasnya kita tebelin. Nah, jika sudah, kita
lanjutkan dengan poligon JLEM. Kita klik poligon, tools poligon, kita klik melalui JLEM, kemudian kembali lagi ke J. Jika sudah, kita normalkan kursor lagi, kita sembunyikan dulu label-label yang muncul, kita sembunyikan. Nah, jika sudah, kita akan beri warna dengan mengklik kanan, kita klik pengaturan, kita pilih warnanya, misal kita akan warna hijau, opasitasnya kita beliin. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada titik-titik JMCK. Kita klik J, kemudian M, C, K, kemudian kembali lagi ke J. Nah, label-label yang muncul kita akan sembunyikan terlebih dahulu. Sembunyikan label. Nah, jika sudah, kita akan beri warna dengan cara yang sama. Misalnya kita akan beri warna biru. Ulang. Misalnya kita akan mengubah warnanya menjadi biru. Nah, opasitasnya kita beliin. Nah, jika sudah, yang terakhir kita akan membuat poligon pada persegi ACFG. Kita klik poligon, klik A, C, kemudian ke F, G, kembali lagi ke A. Nah, maka akan muncul sama seperti yang tadi di persegi ECBD. Kita hilangkan dulu labelnya. Label kita hilangkan. Nah, hilangkan. Jika sudah, kita bisa beri warna pada persegi ACFG yang tadi. Kita pengaturan, kita beri warna, misalnya kita beri warna ungu, opasitasnya kita akan tebelin. Nah, jika sudah, cara kelima yang akan kita lakukan adalah menganimasikan perpindahan puzzle dari persegi ECBD dan dari persegi ACFG akan bergeser memenuhi ruangan pada poli 3 secara menyeluruh, yaitu pada persegi ABIH. Nah, caranya yang pertama akan kita lakukan adalah membuat beberapa bantuan. Dengan cara kita akan mengklik tools ini, kita pilih jarak atau panjang. Nah, kemudian kita klik jarak antara JK, maka akan muncul jaraknya yaitu 2,19. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran menggunakan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kemudian kita pilih titik pusatnya yaitu titik H. Nah, kemudian akan muncul jari-jarinya, kita isi jarak JK. Oke. Jika tidak muncul, maka kita akan menggunakan cara manual, yaitu kita hapus dulu terlebih dahulu. Kita klik tadi lingkaran dengan pusat jari-jari, kita pilih titik pusatnya di H. Kemudian kita masukkan 2,19, yaitu jari-jari pada garis JK. Kita klik OK, maka akan muncul lingkaran D1. Setelah itu kita akan buat perpotongan antara lingkaran D1 dengan poli 3 atau dengan garis IH. Kita klik garis perpotongan, tools perpotongan dua objek. Kemudian kita klik D1. Kemudian kita klik garis IH. Ini. Nah, maka akan muncul titik O. Kemudian cara yang sama kita akan melakukan perpotongan dua objek, yaitu dengan mengklik lingkaran D1 dengan garis AH, maka akan muncul titik P. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu, yaitu garis sejajar
dengan mengklik tools garis sejajar. Kemudian kita akan klik titik O sejajar dengan garis BD yang ada pada poli 1 atau pada persegi ECBD. Kita klik maksudnya titik O dengan garis BD pada poli 1 ini. Maka akan muncul garis H1. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada titik P sejajar dengan BC. P dengan BC. Maka akan muncul garis I1. Kemudian kita akan klik perpotongan dua objek, tools perpotongan dua objek. Kemudian kita klik garis H1 dengan I1 yang tadi muncul. Kita klik, maka akan muncul titik Q. Selanjutnya kita akan sembunyikan semua objek bantu yang tadi muncul kecuali titik Q ini. Kita akan normalkan dulu kursornya. Kita akan sembunyikan dulu dari garis H1, kemudian I1, kemudian lingkaran D1 kita akan sembunyikan. Nah, ini juga kita sembunyikan. Jika sudah, kita sembunyikan, kita akan memunculkan kembali area grafik 2 dengan cara seperti di awal, yaitu mengklik titik 3 yang ada di kanan, kemudian kita pilih grafik 2. Nah, sekarang ini kita geserkan terlebih dahulu. Kita luaskan lagi. Nah, sekarang kita akan membuat luncuran pada grafik 2. Yaitu pertama kita klik tools luncuran, kemudian kita klik pada area kerja grafik 2. Nah, maka akan muncul luncuran, kita beri nama menjadi H1 sama dengan 1 dengan jenis luncurannya di angka, minimumnya kita ubah menjadi 0, maksimumnya menjadi 1, kita klik OK. Maka akan muncul luncuran H1. Nah, selanjutnya kita akan membuat vektor, yaitu dengan cara kita normalkan dulu kursor, kita klik area kerja di grafik 1, kemudian kita masukkan pada tools input box, yaitu V1 sama dengan H1, dikali itu dengan cara kita mengetik bintang, kemudian klik vektor, kita pilih vektor yang titik, kemudian kita pilih garis titik J, A. Maka akan muncul vektor di sini. Kemudian kita akan mentranslasi dengan cara kita pilih tools transformasi, kemudian kita klik yang translasi objek oleh vektor. Kemudian kita pilih poligon JKBN dengan V1. Nah, maka akan muncul di sini garis poligon yang ada di poli 1 terhadap P poli 3. Nah, di sini telah muncul. Setelah itu kita sembunyikan titik-titik hasil dari translasinya. Kita normalkan dulu, kemudian kita sembunyikan. Tampilan labelnya kita sembunyikan. Dan juga vektornya. Nah, jika sudah, kita akan membuat luncuran yang kedua, yaitu H2. Kita klik tools di luncuran, kemudian kita klik area kerja grafik 2. Nah, kita ganti namanya menjadi H2. Untuk interval minimumnya, kita ubah di 0, maksimumnya 1, kita klik OK. Kemudian untuk vektornya dengan cara yang sama, kita normalkan dulu kursornya, kita klik. Nah, jika sudah,
kita masukkan di input box V2 sama dengan H2 dikalikan dengan vektor JH J, H, maka akan muncul vektornya. Kemudian kita akan mentranslasi dengan cara yang sama, kita klik tools translasi, kemudian kita pilih poligon yang JNDL. Kita klik dan V2. Nah, maka akan muncul di poligon 3. Setelah itu kita akan menyembunyikan ruas-ruas yang tadi muncul. Labelnya kita sembunyikan terlebih dahulu. Labelnya. Nah, jika sudah label objek kita sembunyikan label. Nah, setelah itu kita akan buat luncuran selanjutnya dengan cara yang sama. Kita klik di area kerja grafik 2. Kita ubah namanya menjadi H3, hanya tidak kapital, kemudian intervalnya kita ubah di 0, maksimumnya 1, kemudian klik OK, kita normalkan kursornya, klik area kerjanya, kemudian untuk vektornya V3 sama dengan H3 dikali dengan vektor di titik J dan I. J, I. Nah, maka akan muncul vektornya. Kemudian kita akan mentranslasi dengan poligon JLEM. Kita klik dan V3. Nah, maka akan muncul di poli 3 atau di persegi ABIH. Kemudian kita akan sembunyikan terlebih dahulu dengan menyembunyikan objek. Kita akan sembunyikan terlebih dahulu labelnya. Nah, jika sudah, kita akan membuat luncuran yang keempat. Kita klik lagi, caranya sama kayak yang tadi. Kita beri nama H4. Dengan minimumnya kita ubah 0, maksimumnya 1. Oke, kemudian kita vektor V4-nya. Kita normalkan dulu kursor, klik area kerja. Kemudian kita masukkan V4 sama dengan H4 dikali dengan vektor di titik J, B. Nah, maka akan muncul vektornya. Kemudian kita translasi dengan poligon JMCK, kita klik dan vektor V4. Nah, maka akan muncul. Kemudian hal yang sama kita akan sembunyikan terlebih dahulu. Kita akan sembunyikan labelnya, vektornya, objeknya kita sembunyikan. Nah, terakhir kita akan membuat luncuran H5. H5 dengan cara tools luncuran, kita klik di area kerja grafik 2. Kita ubah H5. Tidak kapital. Kemudian interval minimumnya kita ubah jadi 0, maksimumnya 1. Kemudian kita klik OK. Untuk vektornya kita normalkan dulu kursor. Nah, kita masukkan V5 sama dengan H5 dikalikan dengan vektor pada titik A dan Q. A, Q. Maka akan muncul vektornya. Setelah itu kita akan translasi dengan poligon pada persegi ACFG. Kita klik dengan vektor V5. Nah, maka akan memenuhi poli 3 atau persegi ABIH. Kita akan sembunyikan terlebih dahulu label-label yang muncul.
vektornya, objeknya kita sembunyikan. Kita akan sembunyikan labelnya. Sembunyikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah disembunyikan, kita akan semua titik bantu ini kita sudah sembunyikan, termasuk juga titik bantu key ini kita sudah boleh disembunyikan. Nah, karena A dan B ini dapat kita geser seperti keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan membuat tanda khusus agar siswa dapat tahu gitu kalau misalnya ada A dan B ini dapat kita ubah seperti apa yang kita inginkan dengan cara kita pilih tools, atur format titik, kita ganti misalnya dengan X, kemudian kita ubah warnanya misalnya jadi warna biru. Nah, X-nya kita agak besarin. Nah, di titik A juga kita lakukan hal yang sama. Kita pilih atur format titik, kemudian kita ganti dengan X. Kita sedikit agak besarin, kemudian kita ubah warnanya menjadi warna biru. Nah, jika sudah, kita akan menghilangkan titik bantu K, L, M, dan N. Nah, ini kita akan hilangkan terlebih dahulu. Objeknya kita hilangkan. Nah, jika sudah, cara yang terakhir untuk H1, H2, H3, H4, H5, luncurannya ini bisa kita beri warna sesuai dengan warna puzzle yang telah kita buat. Misal ini H1 kita beri warna merah. Nah, untuk H2 sesuaikan kita warna oranye. Untuk H3 kita warna hijau. Untuk H4 kita warna biru. Dan H5 kita warna ungu. Nah, jadi kalau misalnya dipindah itu akan sesuai dengan warnanya. Terakhir, yaitu cara ketujuh, kita akan membuat petunjuk penggunaan media dengan teks. Caranya, kita akan sisipkan teks dengan mengklik tools. Yang ini kita sisipkan teks. Nah, di sini kita tambahkan teorema Pythagoras. Kita akan bold agar menjadi pembeda, kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan menambahkan petunjuk. Petunjuk media. Nah, yang pertama kita akan tulis geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Nomor 2, catat panjang AC dan BC. Yang ketiga, hitung luas persegi ACFG dan BCED. Selanjutnya yang keempat, geser luncuran
H1 sampai H5 dari 0 menuju 1 dengan perlahan. Nah, kita klik OK dulu, kita sampai 4 terlebih dahulu. Kemudian kita sesuaikan jaraknya agar tidak saling tabrakan. Nah, ini karena tidak terlihat, kita edit terlebih dahulu. Kita ubah petunjuk penggunaan. Kita enter agar terlihat di bawahnya. Oke. Nah, lebih terlihat. Kita akan sesuaikan dulu si luncurannya. Nih, jika sudah, kita akan menambahkan teks lagi. Kita akan menambahkan teks di sini. Yang kelima, perhatikan apa yang terjadi pada persegi ABIH. Selanjutnya yang ke-6, berapa luas persegi ABIH yang kalian dapatkan. Kemudian yang terakhir, buat kesimpulan kaitan luas ketiga persegi tersebut, yaitu persegi ACFG, BCD, dan ABIH. Kita klik OK. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu agar terlihat. Kita ubah. Kemudian ini nomor 6-nya kita enter di bawah. Kita klik OK. Nah, jika sudah, maka kita akan mengubah luncurannya terlebih dahulu ke 0. Kita akan ubah terlebih dahulu. Semuanya dari H1 sampai H5. Kemudian kita bisa mempraktekkan petunjuk penggunaan media ini terhadap siswa. Kita akan beri contoh semuanya. Misalnya, nomor 1, geser titik A dan B sehingga diperoleh segitiga siku-siku ABC yang diinginkan. Misalnya kita mau A-nya di titik 2 dan B-nya di 4. Nah, setelah itu, yang nomor 2, catat panjang AC dan BC. AC ini adalah alas dari segitiga siku-siku. Kemudian BC adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku. Nah, untuk memunculkan nilai BC, maka kita bisa mengklik sisi BC ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik pengaturan, kita pilih nama dan nilai. Maka akan muncul panjang dari BC itu adalah 4. Kemudian cara yang sama kita akan lakukan di garis AC. Kita klik, kita pilih nama dan nilai. Maka akan muncul panjang AC yaitu 2. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu hitung luas persegi ACFG dan BCD. Secara manual kita bisa menghitung, yaitu luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Dengan kata lain, jika persegi CBDE dengan sisi 4, maka dapat kita hitung luasnya yaitu 4 kali 4, yaitu 16 atau 4 kuadrat, sama aja.
Nah, namun kita itu karena menggunakan aplikasi GeoGebra, maka bisa dengan menggunakan cara di aplikasi GeoGebra, yaitu dengan mengklik tools ini, kita pilih luas. Nah, setelah itu kita scroll ini di input box yang kita pilih poli 1. Poli 1. Nah, kemudian di sini akan muncul luas dari persegi BCED. Nah, kita akan lakukan cara yang sama pada persegi ACFG, yaitu kita klik tool sudut, kemudian kita pilih luas, kemudian kita pilih pada poli 2 atau persegi ACFG. Kita pilih poli 2. Nah, di sini maka akan muncul luas dari poli 2 yaitu 4. Nah, kemudian pada soal atau petunjuk pengguna media yang keempat, kita harus melakukan geser luncuran H1 sampai H5 atau H1, H2, H3, H4, dan H5 dari 0 menuju 1 dengan perlahan. Maka kita akan geser secara perlahan dari H1, H2, H3, H4, dan H5. Nah, jika sudah, kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu perhatikan apa yang terjadi pada persegi ABIH. Nah, pada persegi ABIH ini dapat kita lihat bahwa terdapat puzzle-puzzle penyusun dari persegi BCED dan persegi ACFG yang memenuhi persegi ABIH, sehingga dapat kita ketahui bahwa luas persegi ABIH yaitu luas persegi BCED ditambah dengan luas persegi ACFG. Maka secara manual, luas dari ABIH ini adalah 16 ditambah dengan 4 yaitu 20. Atau kita bisa menggunakan dengan aplikasi GeoGebra, yaitu dengan cara yang sama kita klik tool sudut, kemudian kita pilih yang luas, kemudian kita pilih di input box yang poligon 3, poli 3. Kita cari di atas. Nah, ini kita klik poli 3. Kita klik poli 3, maka akan muncul luas dari persegi ABIH yaitu 20. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa luas persegi ABIH adalah 20, yang mana secara manual yaitu didapat dari 16 ditambah 4. Karena 16 ini diperoleh dari 4 pangkat 2 dan 4 ini diperoleh dari 2 pangkat 2, maka dapat kita ketahui bahwa 20 didapat dari BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Perhatikan kembali bahwa persegi ABIH diperoleh dari sisi kali sisi. Karena di sini kita memiliki persegi yang berkaitan dengan segitiga yaitu AB. Maka luas dari persegi ABIH adalah AB kuadrat. Nah, karena 20 kita dapat dari 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat atau BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat, maka AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Maka pada poin 7 dapat kita simpulkan kaitannya antara ketiga persegi ini adalah bahwa kuadrat sisi hipotenusa atau sisi miring segitiga siku-siku AB dapat diperoleh dari jumlah kuadrat sisi tegak segitiga siku-siku BC dengan sisi alas segitiga siku-siku AC. Maka dapat kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras itu didapat dari AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat.
Nah, teman-teman, setelah kita membahas mengenai pembuktian teorema Pitagoras menggunakan media pembelajaran GeoGebra, sekarang kita akan membahas contoh soal. Dari soal, kita bisa perhatikan bahwa sisi miring segitiga atau hipotenusa adalah 15 cm dan sisi alasnya 9 cm. Pada soal ini berarti kita akan menentukan sisi tegak segitiga atau sisi AC. Untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi persamaan teorema Pitagoras yang telah disampaikan di awal, bahwa AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena pada soal ini yang ditanya adalah sisi AC, maka panjang AC, cara pengerjaannya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kenapa bisa begitu? Hal ini karena kedua ruas dikurangi dengan BC atau adanya perpindahan ruas. Sehingga rumusnya menjadi AB kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Selanjutnya kita akan memasukkan angkanya. Jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman. Rumusnya karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat, maka AB kuadrat sama dengan 15 cm dikurangi BC kuadrat sama dengan 9 cm. Jangan lupa dikuadratkan. 15 kuadrat sama dengan 225 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Kemudian 225 dikurangi 81. 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Maka jika AC kuadrat sama dengan 144, jadi AC sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Nah, teman-teman, selain menggunakan rumus Pitagoras, kita juga dapat menggunakan triple Pitagoras. Cara ini bisa menemukan panjang salah satu sisi segitiga dengan lebih cepat. Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Jadi, bilangan yang terbesar pada triple Pitagoras adalah sisi miring segitiga atau hipotenusa. Berikut adalah tabel Pitagoras. Dari tabel, kita dapat mengetahui bilangan 3 yang memenuhi syarat-syarat triple Pitagoras. Misalnya nih, 3, 4, 5, dan kelipatan-kelipatannya. Jika kita kembali pada contoh soal sebelumnya, dua sisi yang diketahui adalah 15 cm dan 9 cm. Lalu kita perhatikan kembali tabel triple Pitagoras. Dari tabel, bilangan yang memenuhi dari 9 dan 15 adalah 12. Dapat kita lihat 9, 12, dan 15. Jadi, tanpa menggunakan rumus dan perhitungan yang mungkin cukup menguras waktu dan pikiran kita bisa mengetahui panjang sisi yang belum diketahui tersebut secara langsung. Sepertinya cara ini lebih mudah ya teman-teman. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembuktian teorema Pitagoras dan pembahasan soal ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.